Adapun paku atau pakih termasuk suku bangsa rumpui. Sajak dulu di Minangkabau paku takato jadi sayur. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei, Darussalam populer ketupik gulai paku nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janggui lah putih serupa perak, tandonyo badan lah tu. Amal saleh kita banyak, insyaallah nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan kamu cari sebanyak-banyaknya jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilihi, tetaplah berjuang pada jalan Allah. Jangan sampai putus asa. La'allakum tuflihun, semoga engkau mendapatkan keberuntungan. Al-Quran surat nomor 5 ayat 35. Yang kita muliakan Ketua Yayasan AKBP STIE ya. Beliau dek kemanakan minyak mama urek tunggang pucuak nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jepusako, putiak labe buah nan masak makanan nanak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh, ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampai batanyo, kapulang tampai baberito. Dia KBP ini Bapak Ibu mempercayai beliau untuk menjadi ketua. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan untuk memajukan perguruan tinggi ini dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Cie di kana dua jadi, ampe takakok limo sudah. Nak buah dahan marundua, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang. Mudah-mudahan beliau berhasil menjadi ketua. Amin. Kemudian Ibu Direktur yang kami muliakan, satu nenek mama cie lai bundo kanduang. Kalau bundo kanduang di Minang limpapeh rumah nan gadang, Sumara Anjuang Paranginan, Ambam Puru Aluang Bunian,
Orang nan duduk je sukatan panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio si kuah kabau setahun perjalanan. Seorang perempuan atau ibu, itulah tenaga pendidik yang lebih baik, karena dia mendidik dengan perasaan. Mudah-mudahan bundo kanduang yang mengabdikan diri di AKBP ini menjadi suri tauladan bagi anak bangsa yang dididik sesuai dengan keilmuan yang kita ajarkan di sini. Saya yakin kalau ibu-ibu berniat wajahadu fi sabilihi, mengajar ini dengan niat berjihad pada jalan Allah, Allah akan memberikan dua nilai. Nama gaji itulah jalih Allah jo nama git. Yang kedua pahala. Mudah-mudahan itu ibu-ibu dapatkan semuanya. Amin. Lai sehat ibu-ibu apa-apa. Alhamdulillah. Pagi kini awak bertamu. Anak ambo kerajo di BPSDM untuk naik menjadi pimpinan kasub namanya. Itu harus kuliah, asikonya kuliah. Namanya Amil Zukriyah. Jadi kinilah jadi namanya eselon ampe lah menjadi pimpinan di BPSDM. Tak salah ambo titelnya MM. Kaum muslimin, kita dasari tadi dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu artinya hidangan. Kalau kita berbicara hidangan, itu ada dua lek di Minangkabau. Pertama, baralek baselo di rumah gadang. Nan kedua, baralek di bawah tenda. Dan itu. Kalau dulu orang baralek, orang Padang menyebut mauco. Datanglah si pangka ko ke rumah membawa sirih. Kemudian calon marapulai kalau dibaso di kampung Embo, inyo pai jo sepeda sandang kinsaruang modeko babarito dari rumah ke rumah. Mak, ambola dipanjai asok kumayan goma. Hari Jumat nang katibo ke surau untuk nikah, datanglah mak ke rumah melapeh kami. Itu tuh diberitakan oleh calon marapulai. Supaya data bak dilanyau beko tibolo orang perusi maimbau ke rumah tu balik untuk orang nan perusi pula kok lupa anak kami babarito iko kami mau ulang balik. Datanglah ke rumah kami makan malapehnya ke surau. Atau datang orang hari Jumat itu bersama-sama. Sabalun orang datang sarok di laman lah disapu bananti jopitu nan taboka sarato janjang nan tataga. Naik kateh rumah gadang berdiri di ruang tapi bersusun di ruang tengah bersandar di tiang panjang bermain yang jogendang menimbang baso jobasi. Sudah tu dek lama orang kodudua di ketangahan lah hidangan di kampung Jambah. Dona orang kit tinggi nak? Lai. Iya kan? Jambah namanya. Iya kan? Ala ketanga Jambah tu lah cukui sadonyo nang kadimakan sesuai joadek negari masih kecil si pangkale. Beliau Pak Daswir Sidik tadi menyebut nan si pangkalan jo si pokok. Mak datuk merajo, yo keberundian singke sejo mak. Buah perundian di tibuan bakai mak tu kini dicaliak suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan. Tantang Jambah dan katangah rupolah samo kita lihat raso nak samo kita makan. Tali kai panjang 9 orang mamapeh hateh pelang kanelah anak lumbo-lumbo ambil air basuh lah tangan makanlah nasi nan taidang kita makan bersama-sama. Tu kecik sepangka orang nan datang kodek pai baralek dari Padang ke Baso kan jauh tu parui no lalita. Kalau di Padang lita tu kasua dia orang jokin sao. Ya kan? Tapi kalau dia tinggi litak nasi dia ke orang. Kecil orang kau ndak nyopa panjang dari paruiknya lah litak. Katanya dari pitalah ke batipu hari gampo di Padang Panjang sadang ke sawah kami lah namuh konon memakan lantai. Iya Jambah aku sado tinggal piriang seleh.
Ya kan? Itu namanya hidangan. Dalam Quran Allah menghidangkan ayat-ayatnya untuk kita menjadi pedoman dan akan membawa kita dapat hidayah, baik mendidik anak bangsa, baik mendidik istri dan anak di rumah, baik mendidik masyarakat kampung, kita tua kampung, RT dan RW. Asalkan kita selalu berpedoman kepada Al-Quran, itu perjalanan karir kita itu akan mulus. Kenapa? Hukum tertinggi yang harus kita patuhi itu sebagai umat Islam adalah hukum Allah. Jadi apa-apa, ya kan? Anak-anak ambo, dosen dan baru-baru mudo, ya kan? Minta tolong ke Allah taruh nak, supaya ananda sukses. Jangan pergi ke dukun nak. Ambo naneran gini ada orang tamat kuliah di perguruan tinggi ko, minta tolong ke dukun. Hanya lagi halo dukun ko nama orang pintar, orang pandai. Kalau minta tolong jangan kado supaya naik pangkat atau pergi ke dukun. Tak gitu. Tingkatkan karir, tambah ilmu, loyal ke atasan, rajin membaca, itu ilmu kita akan bertambah. Orang yang rajin membaca, wawasannya akan semakin luas dari orang nampak malih. Aku sudah membaca pemalih, datang guru menyampaikan kaji, lalu lah, lah tambah beda. Jangan lalu nak, awak dalam. Alhamdulillah, itu dia. Jadi Allah menghidangkan ayat-ayatnya untuk kita. Bernamalah surat ini surat hidangan atau alma yang sia-sia. Tidak hidangan Allah. Kalau hidangan awak bisa tidak rasan? Bisa. Barana kesantiang awak memasak. Bisa basi. Tapi hidangan Allah tidak akan basi. Ya kan? Dibubui tidak kalayu, diasak tidak kamati, tidak kalapuk dek hujan, tidak kalakang dek paneh, akan tetap bergema terus. Maka jadikanlah ayat Allah menjadi pedoman kita. Ya. Tapi nan dipanggil untuk ikut Allah, ya tidak sadonya manusia, orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, bertakwalah kamu kepada Allah. Setiap hari mungkin lebih-lebih kita yang laki-laki ya, hari Jumat kita mendengar kalimat takwa kau dibaca dek khatib. Satunya ayat yang dibaca beliau tadi. Apa kata khatib dengan khutbahnya? Usikum wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Tanya ulang lagi ayat yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqah. Kalau tidak dibaca dek khatib itu di khutbah Jumat, batal khatib itu khutbahnya. Tidak sah. Jadi kata-kata takwa ini sudah jadi santapan telinga kita setiap hari. Tidak heran awak. Tidak heran awak mendengar takwa itu. Lacuk kita dah dengar. Tapi apa itu? Kalau kita dalami apa yang disebut takwa, bukan biasa hasilnya, tapi luar biasa. Mengko luar biasa Pak Ustaz. Indah ada tampai untuk orang takwa Bapak Ibu kecuali surga. Ibu-ibu Bapak lagi rindu masuk surga. Nih. Rindu berfoto jo Ustaz viral saya tadi malam lah jadi namanya foto. Kau minta foto. Padahal nambah tarangan dalam kaset tu nya kerambi tapi minta foto. Ya kan? Apalagi rindu dengan surga. Ya kan? Rindukanlah surga itu. Caranya bagaimana? Jenjang-jenjangnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan perintah Allah itu konsumsi tubuh kita, rohani kita setiap hari. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Pak, kalau peraturan manusia tu kutiko nyoba kuaso kita patuhi. Kutiko Pak Soekarno jadi presiden, itu demokrasi terpimpin. Dipatuhi itu ketika itu. Karena beliau puncaknya yang memimpin negara ini. Ya, sudah tuh Pak Soekarno turun digantiin dek Pak Soeharto. Itu namanya mayoritas tunggal.
Kemudian Orde Baru bubar, namanya reformasi. Aman itu lah. Ya kan? Saya membantah masuk penjara. Begitu kekuasaan manusia dipakai ketika dia berkuasa itu. Tidak dapat tidak. Tapi kekuasaan Allah tidak begitu. Ya kan? Beliau menyatakan di dalam Al-Quran, dan itu kita baca setiap salat. Malikiyau, itu jadi raja di dunia dan jadi raja di akhirat. Maka Allah itulah yang harus kita patuhi. Walaupun dalam Quran ada ayat berbunyi ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Selama ulul amri itu tidak mempersekutukan Allah, kita wajib patuh kepadanya. Tapi kalau dia mempersekutukan Allah, itu tidak boleh lo di demo. Ya kan? Tidak boleh. Nabi Musa tidak ada mendemo Fir'aun, Pak. Baca rohnya Pak Ustaz, disuruh Nabi Musa pindah dari Mesir ke Palestina. Bacalah Quran. Ya kan? Baca cerita itu. Tidak ada Nabi Musa demo. Kenapa? Tidak bisa. Bang, kau tidak bisa. Nabi Musa seorang, tambahnya Nabi Harun. Berapa? 2. Orang Bani Israel 200 orang. 202-nya. Fir'aun tentaranya 700.000 lengkap dengan senjata modern ukuran zaman itu. Apa melawan si kuat pengado saratui? Apa kata Allah? Bawa umatmu pindah Musa. Ya Allah, kami pindah ke Palestina Musa keceau. Tiba beko ke Palestina tu menyubarang lawi. Ya Allah, baaka kami sampan ndak ada. Parau ndak ada, jalai kakapa sampan saya ndak ada. Berjalan saja kamu dulu. Bu, berjalan itu saja sudah wajahadu fi sabilihi, berjihad pada jalan Allah yang berat. Kenapa? Medannya padang pasir yang tandus, caranya sangat panas, persiapan makanan sedikit. Jalan Nabi Musa juga Bani Israel. Tiba di tepi laut itu, itulah cameh Fir'aun mengajar di lekang. Bahkan menyubarang laut. Apa kata Allah? Walaqad auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa, fadrib, maka pukullah laut ini dengan tongkatmu. Ya basal la takhafu daraka wa la takhsha, jangan cemas, engkau tidak akan tersusul oleh Fir'aun. Begitu tongkat dicecahkan ke air laut, ini kalau dengan logika tidak masuk akal, Pak. Dilakaan tungkek ke laut itu ada jalan, tidak mungkin itu. Tapi ini mujizat. Begitu tongkat mencecah air, basibaklah air laut. Cik ke suuk, cik ke kida, nyotahan dia Allah, maka keringlah dasar laut itu. Bukan jalan yang terbentang, dasar laut nandake itu ternyata itu dangkal. Itulah yang ditempuh oleh Nabi Musa dengan bismillahirrahmanirrahim lah sampai ke Subalah. Paruik Bani Israel ko lapar. Litak kecil orang kit tinggi tadi Musa, perut kami lapar, tidak sanggup lagi kami meneruskan perjalanan. Apa yang akan dimakan ketika itu? Tidak ada. Nah, ada sindantu nasi 10.000 lah. Ya kan? Tidak ada bakwan, tidak ada dimsum. Ya, tidak ada alai, martabak Mesir, roti cane, kopi steng, saya tidak ada. Nabi Musa berdoa, ya Allah, umat saya ini lapar, turunlah makanan dari surga, namanya manna wassalwa. Ya, jadi bangsa Israel itu pernah makan makanan yang diturunkan oleh Allah dari surga, tapi sekarang dia sangat kejam kepada orang Islam. Baru tiba Fir'aun. Selesai ke seolah dia nampak jalan batampuh de Fir'aun. Jo tentara lah masuk ke sadonya labia dari 800.000 orang jo menteri-menterinya. Ndak tinggal lo RT RW mati saja tu. Nyo kapi saja mah. Melawan Nabi Musa mati saja. Ketua Bamus mati, LPM mati je. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi di zaman Fir'aun mati je. Aduh. Karam dulu itu satu. Baca rohnya. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum.
dipertemukan oleh Allah air itu kembali lebih besar dari tsunami, lebih besar dari tsunami Jepang, lebih besar dari Galodo, kecepatannya 1400 km per jam kama kelari. Maka meninggallah semuanya. Sianan mengalahkan Fir'aun, bukan Musa, tapi apa yang memudahkan urusan orang lain dengan persyaratan yang cukup. Persyaratan mahasiswa itulah cukup, jangan dipesuli. Ya kan? Inna ma'al usri yusra. Orang yang suka melapangkan orang akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Percayalah itu. Siapa yang menyulitkan orang akan disulitkan oleh Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ya kan? Siapa yang berbuat baik, kebaikan akan kembali kepadanya. Siapa yang berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepadanya. Jadi tebarkanlah kebaikan dimanapun kita bekerja. Ibu-ibu banggalah jadi guru. Walaupun dosen namanya di mahasiswa kan tetap guru. Mengajarkan ilmu. Ambo ketika dinas jo Pak Basko dulu di PT Semen Padang, ambo menjadi kapalo urusan konseling rohani. Jadi setiap karyawan kanikah itu nyobawa calonnya ke ambo. Ada sekali yang balik sekali. Tu guru saja dosen calon bininya tu. Bagaimana kau kalian memilih dosen jo guru ke untuk jadi calon istri? Banyak kelebihannya Pak. Guru jo dosen kau pasti berhasil mendidik anak. Yang kedua sekanya mudah digadean Pak. Kok kemang kredit awak? Kredit rumah mudah digadean. Ya kan? Atau jawabnya. Ada loh pantunnya dia. Kalumbu jalan baru sesimpang jalan ke Kuranji ke Kida jalan ke Steba gapu asal guru habis bulan nerima gaji dapat mengeredit auto panzaj. Aduh. Kan? Jadi gembiralah anak-anak mbok jadi dosen. Gembira. Colah kalian bayangan ya. Kalau orang Batani produksi jelakinya tu kukunya bacinagan nak. Urek batihnya bakile keluar tu dia giana pada afon tak bisa. Kau anak-anak Pak siko nang kerajo siko, ya kan? Kerajo barasiah pulang, barasiah pai. Ya kan? Kok dia giana pada rencak-rencak indak kabih balik tu. Bab itu kerajo sanang. Nah, sudah tu lah. Jadi orang takwa akan masuk surga. Luar biasa. Surga tu luar biasa. Ibu kini ada tak nama pakai parfum kasturi dan dipromosikan di apa? Ada. Kalau ada tu kan tahu tu KW. Kasturi itu disuruh gua loh. Nah ada di dunia ini keringat saja bau kasturi itu surga. Capailah ini dengan ibu berjihad pada jalan Allah. Kau nak tanggung-tanggungan jihad walaupun nan ibu ajakan indah agama, ilmu kau kan banyak. Bagaimana orang bisa memanage keuangan, bagaimana dia bisa memelihara dana APBD, pembangunan tu. Itu yang kita rintis kau bersama. Nyamalkan di muri-muri ibu nanti bisa terselamatkan dana-dana yang ada di Indonesia ini untuk pembangunan. Karena apa? Dia merasa takut melanggar aturan karena dilihat itu yang kita ajarkan. Pandai orang jadi amal jariah dah. Ambo sekolah kan tak sampai tadi lah ambo kecilnya. Tapi kalau ambo ikhlas menyampaikan kaji ke bapak ibu, itu maili pahalonyo kabiye ambo. Kami babiye di Baso Bukit Tinggi itu korang kayak perusi kaya bapak. Kalau ambo ikhlas, ya kan? Itu ahnan ambo sampaikan ku dia pahalo dari Allah. Ndak untuk ambo saja. Sampai kepada beliau. Kenapa? Beliau yang dengan kemampuannya saat itu membiayai saya sekolah. Itu amal. Jadi ibu-ibu, nan mana kalau nalaba umur 50 itulah ada laba minentu. Ya kan? Kalau capek laba suami dulu laba minentu. Mau sampai 9 dulu minentu. 50 lah ya nak cik. Cucu cik. Itu kan? Bab itu, ambo bab ini umur 20 sampai. Tapi kini orang dek kuliah, banyak je nyetunda. Ndak bahas sedang kuliah tu nikah dah. Bab itu, Allah bagi rezeki beko.
Amo nak pernah do sampai kini lah pensiun kerajo. Rezeki ndaknya putih handa Allah. Pabila rezeki putih kalau awak lama mati. Rezeki itu putih lama mati. Nah, Ustaz, lai kami bau sao ikhlas maja ko bagai. Ikan, tapi kami kadang-kadang dapat upe juga. Nah, sabar. Ibu kalai kok membuat kue ke pakai gula. Kundak tu ndak manis. Ibu buat kue bolu pandan hari kirayo wah bahasa saya di tangan. Namanya kue bolu pandan. Ada pakai coklat, warnanya apa? Ndak salah mbok nak mbok magi namanya brownies. Ya kan? Nan mamanihan aja. Gula, tapi le tersebut gula. Endak kue brownies. Kue bolu pandan, jus pinang, jus pokat, jus naga, nan mamanihan gulo, tapi gulo ndak tersabui. Mau pe gulo sampai kini ndak ada dia ngupat. Ya Allah, walaupun nama saya ndak ke depan, tetap di belakang ndak disebutkan orang. Saya yang mewarnai ini, walaupun tidak disebut orang, tapi yang merubah bagaimana dia bisa jadi manis. Engkau tahu ya Allah saya. Betul orang buat kopi, iya kan? Buat kopi dari istri, manis nah, deh banyak na gula aku. Indak manis, kurang na gula mabuk. Tapi kalau sedang elok, mantap na rasa kopi. Gula ndak tersebut lagi. Iya kan? Tapi giliran sakit, kaki berputuhi, tangan berputuhi, amputasi, nan salah gula sekali. Sakit gula. Ya, ndak ada sakit kopi, ndak ada sakit jus, ndak ada sakit kue bolu pandan. Ibaratkanlah diri sebagai gula itu anak-anak. Walaupun Ananda ndak dapat pujian dan nama reputasi, tapi Anda mencerdaskan anak bangsa, termasuk saya orang tua ini. Mudah-mudahan kajian yang saya sampaikan ini Ananda amalkan, akan mengalir pahalanya kepada saya. Jadi kita mencari itu bukan untuk dunia saja. Hidup sesudah mati sangat perlu kita persiapkan sebaik-baiknya. Karena apa? Begitu kita meninggal, itulah hidup yang sebenarnya. Masuk lahat awak, itu hidup dan sebenarnya. Di dunia aku main-main sampai umur 60 awak pensiun orang lah. Ambo 56 nyopak gul. Pakai orang. Umur orang 56 lah mulai kau yang tak boleh kajo lah. Ini setelah pensiun bah bagapuang jo PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Ya, sudah tu sakit abuat dan hitam berubah jadi putih, serawa mulai lapang. Sudah tu sakit mati. Masuk kubur, itulah hidup yang sebenarnya. Ananda ada cek lain kanan didanga dia pe kan sabar karambi. Ada cek lain sabarlah serupa paku nama tu Pak Ustaz, paku nang kagulai. Walaupun kita dizalimi, disakiti, sabar. Sabar paku tu. Adapun paku atau pakih termasuk suku Bangsa Rumpui. Sajak dulu di Minangkabau paku takato jadi sayur. Indak saja di kampung awak, sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei, darus satu pek gulai paku nak lotong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jaring, serak-serakkan udang bariang, asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu jelamak paku, cubalah ulang mangean lah masih mangkonyo serop. Tu orang pesisir yang pandai campur jolokan. Yo, ada orang pesisir. Kalau ada orang pesisir tak pandai membuat itu tu pamalih masa. Ya kan? Nah, tapi kecek dokter paku kon tak mengandung gizi nak. Sanasib bana jo cuba dak menganyang indak bervitamin. Jadi kalau awak asam mure, ale remetik, jangan dilantaknya gula paku. Lantak tu tak kasar gitu, tu bahasa Inggris, cuma nyo sambung orang Minang jo tak lunch. Ya bahasa Inggris tu. Nyo sambung orang Minang jo tak. Mengasih anu tadi ni, cerah lantak ada pun tu. Jadi itu bahasa Inggris yang ditambah dengan bahasa.
Nah, tapi walaupun paku itu tidak bergizi, tidak bervitamin, ada yang akan kita tiru. Tidak salah mau bahasa piamannya, struggle for life. Yakin, gigih, percaya diri, tidak ada rasa putus asa, sabar di tempa musibah. Bahasa banyak. Kalau kacang panjang, kacang bonci, kacang kedele, kacang padi, itu di tanah hitamnya mengkau subur. Bagian lu pupuk. Tak dapat tumbuh di tanah hitam, di tanah sirah jadi jo. Disalik batu inyo hidup di puncak karambi tumbuh subur. Lai kanamuh dia tok rumah bagonjong hijau, tatap paku hidup mewah dia teh. Walau menjadi pengembara hidupnya indah mencari seorang pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih jo gagah, calilah perjuangannya. Walau dia lang dirintangi baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu de ulah angkuh kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kanai sabi, pagi cako delanyo kabau, siang dempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi bisuk tuneh mencogok, sapakanlah rimbun pulau. Paneh bertahun dak kabaa di parun nalun kabi, antah ku urek nan tak cabui, salagi rumpun dak binaso nan paku bepantang mati. Itu nak ditiru. Ya kan? Colang lihat nan apa baca tu. Ya. Kalau kita seperti itu, apa kata Allah lagi? Ya kan? Tetaplah berjihad pada jalan Allah, cari jalan mendekatkan diri kepadanya. La'allakum tuf. Di ujungnya nanti karir anak apa kemenangan. Bukan kemenangan di dunia, tapi kemenangan di akhirat. Bara muri awak nalapeh dari siko mahasiswa awak, berkarya dia di luar, diamalkannya ilmu yang kita ajarkan, sudah jadi tanah tubuh kita nanti, tulang tak ada lagi, sudah hancur. Ilmu yang kita ajarkan mengalir pahalanya kepada kita. Itulah yang disebut tuflihun, kemenangan yang abadi. Itulah tausiah kita pagi kini. Batang gadang lah hambo panjek, dahan joran tiang lah hambo raya. Karena sinan terletak pangkatan ke buah masak. Salamu ambo memanjek batang meniti dah. Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki. Talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kepada Bapak Ketua Yayasan, Ibu Direktur, seluruh anak-anakku yang jadi dosen telaga pengajar di sini, Bapak minta dimaafkan lahir dan batin. Maaf buat Tuhan. Sukses dalam bekerja dan selalu mengabdikan diri karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.